Terus di KKN itu kamu bikin track apa, Pak? Di proyek sosialisasi sih, Se- sosialisasi ke masyarakat ya gitu. Jadi kayak kan di KKN kan ada beberapa itu kan jurusan, ada jurusan kesehatan, jurusan ilmu sosial, ilmu humaniora, sosiologi gitu kan. Di sana juga kita itu mensosialisasikan tentang terutama kesehatan, kebersihan, terus kalau di SD sekolah-sekolah kita ngajarin sikat gigi kayak gitu, sikat gigi yang baik yang benar kayak gitu. Di desa itu kita membuat taman obat keluarga. Toga, iya. Tanaman obat keluarga. Toga, Iya, toga, toga. tanaman obat. Ada drama nggak sih, Pak, selama KKN tuh? Ada, pasti Ap- ada. Apa nih? Soal anggota atau sama desanya atau sama apa? Apa ini? Yang jadi drama itu apanya? Dramanya itu anggota sih, lebih ke anggotanya itu ada yang kayak singgung-singgungan gitu loh, Bung. Ada Gimana yang tuh? nggak suka sama ini, sama itu. Gitu. Jadi ada anggota itu yang jahil, tapi dia itu pendiam. Dia jahil itu tapi pendiam. Aneh Bingung ya? kan? Diem tapi jahil. Iya, Aduh. jahil tapi pendiam. Iya, aneh. Ya, jadi pas dia itu apa namanya? Pas kita makan-makan di rumah kepala desa. Jadi kan Mm-mm. kita kan KKN kan makanya kan kita tak tolong ke ibu kepala desa kan buat nyiapin. Nah, Iya. pasti kita pas malam-malam itu kita harus makan di rumah kepala desa itu. Nah, pas kita makan-makan gitu kan, itu kita itu tiba-tiba mati lampu rumahnya, mati lampu kan, otomatis kan gelap. Iya. Nah, itu temanku yang jahil itu tiba-tiba kayak nakut-nakutin ke teman-teman cewek kayak gitu loh, Bung. Wah, gitu. Ada hantu kayak gitu. Oh, Nah, terus kan ada temanku yang perempuan tuh sangat takut sama hantu ya kan. Jadi kalau takut tuh sampai dia nangis kayak gitu. Nah, pas dia ditakut-takutin itu tuh akhirnya dia itu nangis ya kan. mm-mm. Nangis sampai kita pulang kita pulang ke rumah ke kontrakan itu dia tetap nangis kayak gitu. Padahal aku susah gini. Oh Aku iya kan mas ya? itu kan penanggung jawab kelompok kan. Oh iya, kamu Kelompok. ketuanya ya? Iya, pas itu penanggung jawab kelompok kakak. Nah, itu pas aku, waduh ya apa ini? Langsung tak pertemukan antara temanku yang jahil itu sama temanku yang nangis yang dijahilin itu. Heeh. Aku sebagai pihak penengah kan bla 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 buat damai. Ya, akhirnya damai. Terus tak kasih pengertian ke teman yang jahil itu buat gak usah ngulangi. Terus ada yang cinta nggak sih? Kalau chainlock sih nggak ada sih, banyak kan nggak sampai kita chainlock gitu kan. Kita pengennya bersahabat, berteman gitu, biar kita kalau apa namanya, biar kerja profesional gitu loh, Bang. Kita Asik. tugas-tugasnya harus profesional. Heeh. Jadi nggak usah ada romantika drama kehidupan. KKN udah selesai. Berarti masuk ke tahap yang bikin deg-degan. Skripsi. Ambil topik apa? Apanya? Oh, Di topik. di skripsi. Kalau di ekonomi bangunan kan itu kan ada beberapa konsentrasi kan, Bung ya. Konsentrasinya apa aja tuh? Ada konsentrasi ekonomi perencanaan, ada konsentrasi ekonomi internasional, ekonomi publik, ekonomi sumber daya alam, terus sama ekonomi lupa, ada 4 atau 5 gitu loh pokoknya. Nah, itu aku ambil ekonomi publik, ekonomi pemerintahan. Hmm. Nah, itu aku ambil topik di pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Wow. Kenapa harus Aceh, Pak? Kan di Provinsi Aceh itu termasuk provinsi daerah Aceh itu termasuk daerah itu tuh istimewa. Istimewa. Kan di Indonesia kan ada daerah yang juga kayak di Jogja, di DKI Jakarta, terus di Papua, di Irian Jaya itu daerah istimewa juga. Itu karena aku apa namanya lihat di sektor
tiga sektor, sektor infrastruktur, infrastruktur, pendidikan, sama kesehatan. Nah, itu apa ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana yang dominan untuk pertumbuhan ekonomi? Tuh. Ternyata yang dominan itu ternyata kesehatan. Nah, kenapa kok kesehatan? Di sektor kesehatan itu kan kita kan apa namanya? Uh, jadi kayak ada orang sakit, ya kan? Orang sakit, dia itu kalau dia sakit itu dia nggak bisa pendidikan. Ya, jadi kalau sakit dia nggak bisa memperoleh pendidikan, ya kan? Terus dia sakit, dia itu juga nggak bisa bekerja. Nah, bekerjanya itu di sektor infrastruktur kayak gitu. Kalau pendidikan itu di sektor pendidikan itu. Jadi kayak dominannya itu ke arah kesehatan itu untuk pertumbuhan ekonomi. Itu berarti penelitiannya pakai data sekunder, iya? Iya, data sekunder. Pakai data BPS dan data yang lain? BPS, terus dari data di apa namanya Kemenku. Jadi aku itu penelitiannya itu full angka. Jadi angka apa namanya kayak dananya itu loh. Jadi dananya di sektor-sektornya itu. Jadi aku itu ngitung dananya itu berapa. Jadi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu berapa sih di sektor kesehatan, di sektor pendidikan, di sektor infrastruktur. Yang berpengaruh dananya itu untuk pertumbuhan ekonomi itu ternyata di sektor itu. Terus skripsi yang kamu buat itu berapa lama, Pak? Skripsinya sih 6 bulanan sih, 6 bulan. Tapi molornya itu yang molor kenapa molornya itu ya? Biasa mahasiswa. Mahasiswa tua. Terkontaminasi dengan teman-teman yang malas-malas di kos itu ya menyebabkan kita mengikuti mereka. Iya ya. Jadi kayak ini nggak sih kayak kepiting effect. Jadi kayak kan ada cerita nih ya. Jadi kalau kepiting ditaruh dalam satu keranjang, ketika satu kepiting mau keluar, mau naik tuh ya, mau keluar, temennya yang di bawah itu narikin ke bawah. Jadi dia turun lagi. Setelah lagi kayak gitu naik, udah mau nyampe, diturun lagi. Ada. Jadi ada ya efek seperti itu. Tapi iya gitu. Jadi tapi nggak masalah soal dosennya juga kan? Enggak masalah. Dosennya itu enak kok. Dosennya. Cuman itu akunya itu yang agak molor. Jadi kayak aku itu sempat ganti-ganti judul kayak gitu, ganti-ganti topik kayak gitu. Kenapa, Kalau Pak? dosennya itu sih nggak apa-apa. Ya itu kayak nggak cocok dengan topik ini, kok kelihatannya sulit, banyak yang ini gitu. Jadi ya udah, ganti aja deh gitu. Tapi bener loh ya, bener loh. Awal kalau mahasiswa yang anggap aja dia jago ya di kuliahan, terus dia pasti ambilnya yang menurutku loh ya, ambilnya yang judulnya berat. Tapi ternyata ada dosenku itu bilang gini, udah Mas, kuliah itu, skripsi itu yang paling bagus itu ya selesai gitu.